Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin yaitu sistem organisasi kehidupan. Disimak baik-baik ya materi dari Ibu. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah jaringan, kemudian organ, sistem organ, dan organisme. Jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Berikut ini akan diuraikan jaringan penyusun hewan dan tumbuhan. Yang pertama, kita akan bahas jaringan hewan. Jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama, sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Ada 4 jaringan pada hewan, yaitu jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kita akan belajar keempat jaringan pada hewan. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel ini melapisi suatu rongga dalam atau permukaan luar, menerima rangsangan atau sebagai kelenjar. Yang kedua, jaringan ikat sebagai pelindung atau proteksi, penunjang dan mengikat berbagai jenis jaringan dan organ. Yang ketiga, jaringan otot dibedakan menjadi otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Dan yang terakhir, jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun dari sel-sel saraf atau neuron. Selanjutnya, kita akan belajar jaringan pada tumbuhan. Perhatikan pada gambar. Terdapat jaringan epidermis, kemudian ada jaringan palisade atau parenkim, kemudian ada jaringan pengangkut, ada xilem, ada phloem, kemudian ada jaringan spons, ada stomata, kemudian ada epidermis bawah. Jaringan pada tumbuhan yang pertama jaringan epidermis, yang merupakan jaringan paling luar dari tubuh tumbuhan. Yang kedua, jaringan parenkim berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat sementara pada tumbuhan. Fungsinya untuk memperkuat dan memperkokoh struktur tumbuhan. Sedangkan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Selanjutnya, yang keempat, jaringan pengangkut. Jaringan ini ada 2 macam, yang pertama xilem dan yang kedua phloem. Xilem jaringan pembuluh kayu yang fungsinya mengangkut air dari akar ke daun. Sedangkan phloem jaringan pembuluh tapis, fungsinya mengangkut air dari daun ke seluruh tubuh. Kemudian kita akan bahas tentang organ. Organ adalah kumpulan berbagai jaringan yang berbeda membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Tubuh makhluk hidup tersusun dari berbagai macam organ, yaitu yang pertama ada jantung, yang kedua ginjal, yang ketiga otak, ada paru-paru, hati, ada pankreas, usus besar, usus halus, dan seterusnya. Sedangkan pada organ tumbuhan terdiri dari daun, bunga, buah, batang, dan akar. Setelah kita mempelajari organ, kita akan mempelajari sistem organ.
Sistem organ adalah organ-organ yang bekerja sama melakukan fungsi tertentu pada tubuh organisme. Sistem organ pada manusia ada 6, yaitu sistem peredaran darah, kemudian sistem saraf, yang ketiga sistem pernafasan, yang keempat sistem pencernaan, yang kelima sistem rangka, yang terakhir ada sistem muskular. Yang terakhir ada organisme atau individu merupakan makhluk tunggal. Contohnya seekor sapi, seekor ayam, seekor bebek, seekor kuda, sebatang pohon kelapa, sebatang pohon mawar, dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.